teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Anissa Novitasari dari Prodi Tadris Matematika ya teman-teman. Saya akan melanjutkan materi tentang kalkulus yang berjudul diferensial dan aproksima, yang diartikan diferensial itu aturan dan aproksima itu turunan. Sebelumnya kan kita udah belajar tuh teman-teman, di materi video sebelumnya itu turunan dari f aksen itu adalah turunan dari f itu adalah f aksen 1, sedangkan dari turunan dari f aksen 1 itu adalah f aksen 2 dan selanjutnya. Dan di sini saya akan membahas yang sama tentang aturan turunan, tapi dia aturan turunannya menggunakan simbol x. Seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelah, bahwa aturan turunan itu tidak hanya ada satu teman-teman, tetapi nanti di bawah dan di bawahnya itu ada lagi. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita telah menggunakan notasi Leibniz, yaitu dy per dx untuk turunan terhadap x. Sampai sekarang kita telah memperlukan dy per dx sebagai lambang belakang dan tidak mencoba memberikan arti tersendiri pada dy dan dx. Untuk memberi motivasi materi kita, andaikan nih p x o, y o adalah titik tetap pada grafik y sama dengan fx seperti diperlihatkan dalam gambar 1. Nih, gambar satunya ada di sebelah. Itu sebagian titik asal perkenalan sumbu-sumbu koordinat, baru sumbu-sumbu dx dan dy, sejajar dengan sumbu-sumbu x dan y yang lama dalam sistem. Jadi kita harus menentukan dulu sumbu-sumbu pada sumbu x dan sumbu y teman-teman. Selanjutnya itu di situ ada rumus, yang rumusnya mencari dy sama dengan f aksen x0 dan dy dx. Kegunaan gagasan ini terletak pada kenyataan dasar bahwa garis singgung tersebut sangat dekat pada kurva y sama dengan fx. Berarti kurva y itu fx ya teman-teman, di sekitar ps0, yx0. Lihat gambar 2, kita bisa lihat di gambar 2 itu kurvanya itu mendekati px0 dan y0. Yang bisa kita lihat ya teman-teman, itu ada px0, y0 yang ada garis patah-patahnya itu. Pertama itu ada x0 dan sebelahnya itu yang di atas y-nya itu sama dengan fx, sama dengan fxx, kurva yang garis titik-titiknya itu terpatah-patah itu. Nah, selanjutnya jadi kita mendapatkan pertambahan kecil dx, pertambahan yang beberapa daerahnya y, kurva adalah fx plus fx0, sedangkan pada garis singgung dy sama dengan f aksen x0 terdapat y merupakan suatu operasi terhadap dan hanya terbuka konstanta. Bisa kita lihat ya teman-teman. Kita langsung ke definisi yang di bawahnya itu. Andaikan y sama dengan fx didefinisikan di x, dan andaikan bahwa dx didefinisikan dari variabel bebas x, menyatakan pertambahan sebuah dari x didefinisikan yang disebut dengan dy dari variabel tak bebas yang didefinisikan oleh dy sama dengan f aksen x dx. Contoh lebih lanjutnya dan lebih pahamnya, saya akan memberikan satu contoh. Carilah dy jika a y sama dengan x kubit min 3x plus 1 dan b nya y sama dengan akar x2 plus 3x dan c nya
jika kita ketahui bagaimana mengetahui turunan, maka kita tahu bagaimana menghitung diferensial. Kita katakan menghitung turunan dan mengalihkannya dengan dx. Kalau kita sudah tahu menghitung turunan, berarti kita juga sudah bisa menghitung diferensial. Yang A, dy sama dengan 3x2 min 3dx. Dari mana kok bisa seperti itu? Itu x3, 3-nya kita turunkan, pangkatnya kita turunkan terlebih dahulu teman-teman. Pangkat 3-nya itu yang di atas itu, di atas dx itu kita turunkan dulu di 3. Terus x-nya kita turunkan, dan pangkat 3 itu kita turunkan ke bawah menjadi 2. Misalkan pangkatnya 5. Kalau pangkatnya 5 kita turunkan ke bawah dan x-nya 2x, dan pangkat 5 itu bakal menjadi 4. Berapapun yang turun ke bawah maka akan berkurang 1. Min 3. Selanjutnya kita turunkan yang B, akar x2 plus 3x. Yaitu kita turunkan dulu, itu kan pangkatnya 2. Maka dari setengahnya 2 itu adalah 1/2 x2 plus 3x2 plus 11. Maka 4x3 kubik min 6x dx. Yang akarnya itu kita turunkan dulu ke bawah ya teman-teman. Sama dengan seperti itu. Dan selanjutnya yang ini sama dengan 1/1/2 2x plus 3 dx, 2x plus 3 2 akar x2 plus 3x. Yang C yaitu y sama dengan sin x4 min 3x2 plus 11. Kita turunkan dulu tuh 4-nya, berarti 4x akar kubik min 6x per dx. Itu kan x, berarti 4-nya kita turunkan ke bawah, x-nya turun ke bawah, pangkatnya kita turunkan. Pangkat kita turunkan maka dia berkurang 1 menjadi 4x kubik plus 3 dari pangkat 3 dari pangkat 2 itu adalah 6. Maka 6x. Kalau 1 jangan diturunkan ya pangkatnya, sama aja 1 itu pangkatnya 0 teman-teman. Oke, di situ ada tabelnya, bisa kita lihat bahwa tabel 1 itu dk sama dengan dx sama dengan 0. Kalau aturan turunannya, aturan diferensialnya dk sama dengan 0. Yang kedua, d sama d buka kurung ku dx sama dengan du per dx. Dan aturan diferensialnya dku plus dku. Seperti itu ya teman-teman. Nih ada sebuah variabel bebas yang dimana penting anda y sama dengan fx dengan x sama dengan gt, maka t adalah varian bebas dan x dan y keduanya tergantung pada sekarang. Dx sama dengan g aksen t dt dan y sama dengan f gt, dy sama dengan f g kali t g aksen t dt sama dengan f aksen x dt. Seperti itu ya teman-teman. Ada yang kurang paham? Nih gini, misalkan nilainya itu 3x pangkat 5 min 4 3x pangkat 3x pangkat 5 min 3x. Kita turunkan nih, pangkat 5 nya kita turunkan terlebih dahulu seperti ini nih. Sebentar, saya kasih contoh ya teman-teman. Di sini kan 3x pangkat 5 min 3x. Nih teman-teman, kelihatan tidak? Kita turunkan terlebih dahulu 3-nya. 5-nya kita turunkan terlebih dahulu. Di mana 5 kelihatan tidak teman-teman? Di sini ada 5, yang di mana 5 kita turunkan terlebih dahulu. Kita turunkan 5 berarti teman-teman. Di sini kita turunkan angka 5 dan 3x berarti 5. Kalau 5 turun dia menjadi 4 min 3x.
Berarti hasil dari 3x min 5 min 3x sama dengan 5 3x pangkat 4 min 3x. Oke. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.